Selamat pagi, salam sehat, salam SMK, bisa hebat. Anak-anak sekalian, kembali kita bertemu dalam mata pelajaran teknik pengelasan gas metal pada kelas 11 teknik pengelasan. Anak-anak sekalian, kita masih belajar pada KD 3.1 dan KD 4.1 tentang pengelasan plat posisi 1F. Minggu lalu kita belajar KD 3.1 tentang menerapkan pengelasan plat posisi 1F. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pada KD 4.1, yaitu melakukan pengelasan plat posisi 1F. Nah, pada KD 4.1 ini atau kompetensi inti 4, kita akan belajar keterampilan, karena pada KD 4.1 adalah melakukan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi 1F dengan gas metal. Anak-anak sekalian, pada KD 4.1 ini kita akan pelajari bagaimana kita melakukan proses pengelasan pada sambungan plat posisi 1F. Jadi pada KD 4.1 ini kita akan belajar tentang keterampilan atau tentang skill kita di dalam melakukan pengelasan plat dengan plat pada posisi 1F. Nah, sebelum kita akan melakukan proses pengelasan, jangan lupa gunakan APD Anda supaya kita terhindar dari kecelakaan kerja. Sekecil apapun mungkin APD yang Anda anggap remeh selalu digunakan untuk melindungi diri Anda dari kecelakaan kerja. Itu yang kita harapkan, bahwa setiap melaksanakan kegiatan pada pengelasan jangan sampai kita terjadi kecelakaan kerja. Anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mempersiapkan proses pengelasan, tentang bahan yang akan kita las pada proses pemotongan, kemudian pada proses tack weld, bagaimana kita mengantisipasi supaya tidak terjadi distorsi dan sebagainya. Itu kita lakukan pada proses tack weldnya. Nah, kita bisa melihat pada gambar di samping setting posisi 1F. Jadi posisi 1F itu adalah posisi pengelasan dari posisi atas. Jadi posisinya adalah 45 derajat dari bidang miringnya dari posisi sambungan T tersebut. Nah, kalau sudah kita setting seperti itu, maka berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita melakukan proses pengelasan. Anak-anak, pada saat ini kita yang pertama akan belajar metode pengelasan. Dalam proses pengelasan pada 1F ini adalah metode tentang arah pengelasannya. Arah pengelasan dari gerakan touch atau welding gun itu ada dua. Yang pertama adalah pengelasan arah maju apabila holder atau welding gun atau touchnya itu dipegang tangan kanan. Kemudian arah pengelasannya dimulai dari arah kanan ke kiri. Ini yang dinamakan dengan pengelasan arah maju. Nah, gambarnya adalah seperti itu, dari touchnya dari arah kanan ke kiri. Yang kedua, pengelasan arah mundur. Itu apabila holder atau welding gunnya itu dipegang tangan kanan, kemudian arah pengelasannya itu dari sisi kiri ke kanan. Berbeda dengan mungkin orang Eropa yang memegangnya dengan tangan kiri, itu berbeda. Intinya bahwa kalau arah maju itu dinamakan dengan arah dorong atau push. Nah, kemudian untuk arah mundur itu adalah arah tarik atau pull. Nah, ini arah pengelasan. Kemudian metode yang kedua, kalau yang
pertama itu adalah arah pengelasan, yang kedua adalah gerakan atau ayunan touch atau stanglas. Jadi dari gerakan ayunan yang pertama itu pada posisi flat atau horizontal atau overhead maupun tegak, itu rata-rata gerakannya tanpa diayun, ya, tanpa diayun, hanya dorong ataupun tarik saja. Itu untuk posisi flat, horizontal, overhead ataupun tegak. Tetapi ada juga yang kedua, gerakan itu menggunakan gerakan diayun setengah C atau zigzag. Nah, ini tujuannya supaya pada bidang sisi-sisi pada saat kita melakukan proses pengelasan sudut itu betul-betul terisi, sehingga tidak ada yang namanya underfill di sana. Yang ketiga, gerakannya adalah segitiga atau menusuk. Nah, ini gerakan ini juga berlaku pada sambungan fillet atau sambungan sudut. Itu yang gerakan menusuk atau segitiga. Nah, sekalian, bagaimana dari dua metode pengelasan ini kalau kita laksanakan pada proses pengelasan? Kita akan lihat contoh-contoh dari proses pengelasan melalui video berikut ini. Sekarang kita akan melihat arah mundur itu seperti apa, arah mundur tanpa ayunan. Coba kita perhatikan videonya. Sekarang perhatikan begitu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada saat kita melakukan tarian, maka harus konsisten, betul-betul tarian itu lurus, jangan sampai berbelok-belok sehingga hasilnya bisa maksimal. Itu. Kemudian yang kedua kita akan lihat kalau arah maju dengan ayunan itu seperti apa. Kita bisa lihat dulu di sini videonya. Nah, ini jadi ini arahnya maju, kemudian diayun setengah C. Nah, diayun setengah C. Nanti kita akan bisa melihat tujuannya apa. Tujuannya adalah untuk menghindari di pinggir-pinggir ini supaya tidak terjadi yang namanya underfill. Underfill itu apa? Underfill itu adalah cacat pengelasan di mana bagian pinggir atau sisi-sisi itu tidak terisi. Itu yang dinamakan underfill. Sehingga untuk mengantisipasi itu kita bisa menggunakan gerakan yaitu di ayun. Nah, dengan di ayun itu dari sisi-sisi tidak akan terjadi cacat underfill, sehingga hasilnya bisa penuh. Kemudian bisa dilihat seperti apa kalau kita melakukan gerakan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya bisa rata. Nah, ini untuk yang menggunakan arah maju dengan ayunan. Berikutnya kita akan melihat perbedaan antara hasil gerakan tarik dan dorong. Itu nanti kalau dilakukan pengujian kita bisa melihatnya. Nah, ini gerakan dorongnya tadi, jadi maju, gerakan arah maju dengan ayunan. Kalau ini tidak begitu kelihatan gerakan ayunannya, itu ada gerakan tali ya. Kalau seperti ini kita lakukan pemotongan, ya, kita potong. Nah, setelah kita potong, kita lihat penampang potongnya, dihaluskan dia dengan namanya flap disk. Jadi flap disk berikutnya kita oles dengan HCl atau cairan air keras. Kita akan bisa melihat, kita akan perhatikan di sini hasilnya, ya.
kita bisa membedakan perbedaan antara gerakan yang ditarik dan yang didorong. Jadi ini yang didorong, kemudian yang sebelah kanan ini adalah yang ditarik, sehingga didorong itu hasilnya lebih dalam daripada yang ditarik. Yang didorong akan lebih dalam. Nah, ini hasil dari pengelasan kita arah gerakan yang berbeda, yaitu arah gerakan tarik dan arah gerakan yang didorong. Itu kita bisa melihat seperti itu. Nah, itu. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita melakukan pengelasan dengan posisi 1F, baik itu ditarik atau didorong, baik itu dengan ayunan ataupun tanpa ayunan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan, anak-anak bisa menyimpulkan mana yang baik antara tarik dan dorong. Dari situ nanti bisa dibuat reviewnya, dibuat rangkumannya untuk bisa kita analisis bersama-sama. Terima kasih. Ini pembelajaran untuk KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu menerapkan dan melakukan pengelasan di bawah tangan posisi 1F dengan menggunakan las gas metal. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini mungkin saya akhiri sampai di sini. Semoga materi pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih.